baik bagi Yesus Tuhan kita. Bapak terima kasih buat kasih-Mu buat pagi hari ini. Kami percaya Bapak kami datang untuk kami berkumpul. Tidak hanya sekedar kami berkumpul, tapi kami datang untuk menyembah Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua pagi hari ini. Kami siap biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami ucap syukur dan berdoa karena kasih-Mu kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah siap terima firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Ibu Gembala, staf diakan majelis, terima kasih Pak Tony, Pak Marco, yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saudara, perkenalkan nama saya David Herson. Ini pertama kalinya saya datang untuk berbagi firman, berbagi sesuatu kepada Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Saudara, saya punya perjalanan hidup yang cukup jadi cerita untuk bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Ini kalau ngomongin WTC, ngomongin apa? Ngomongin Mangga 2, saya tuh punya sejarah yang panjang sekali. Karena saya punya banyak teman-teman yang dulu Pak, sebelum saya datang ini sebagai pendeta dan hamba Tuhan, ini tempat saya itu ya tempat mabok, tempat pakai narkoba gitu kan. Tempat saya, maaf bahasa kasarnya itu, tempat nyabu gitu. Saya 3 tahun saya ada di entertain, yang hidup saya benar-benar hancur banget. Tapi sekali lagi hidup ini karena kasih karunia Tuhan saja. Kalau saya ingat sepanjang daerah-daerah di tempat ini, dulu hidup saya hancur rusak. Dulu saya datang sebagai orang yang bermasalah, tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Sederhana saja bahwa hidup seseorang bisa berubah. Makanya ini yang saya percaya, apapun aktivitas rohani kita yang kita lakukan, baik saudara bergereja, berdoa setiap hari, buat saya saudara bahwa ibadah yang paling benar itu bukan cuma dari sekedar cara nyanyinya benar, cara angkat tangannya benar, tapi ibadah yang benar itu harus membuat orang untuk menjadi benar. Ya, saudara pelajari dalam Alkitab, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Siapapun, you name it. Ada orang yang rusak kelakuannya, namanya Yakub. Dia tipu kakaknya, dia tipu papanya, dia tipu kambing dombanya, dia tipu mertuanya. Tapi satu kali ketika Yakub ketemu dengan Tuhan, Tuhan sampai kemudian bilang begini, your name is not Jacob anymore. Namamu bukan lagi Yakub, yang artinya penipu. Tapi Tuhan rubah identitasnya Yakub dari seorang penipu menjadi siapa? Namanya menjadi Israel. Israel itu punya pengertian artinya the prince of God. Ini yang saya percaya bahwa setiap orang ke gereja ngalamin hadirat Tuhan. Harusnya begini Pak, bukan doanya supaya kantongnya yang berubah. Bukan doanya supaya pekerjaannya, rekeningnya berubah. Tapi harusnya begini, identitas dan karakternya itulah yang harus berubah. Makanya kalau ada perubahan yang paling penting, kalau saudara ketemu sama Tuhan, bukan masalah tentang berkat. Saya bukan pendeta yang anti dengan berkat, saya suka dengan berkat. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu penuh dengan berkat. Tapi saya minta maaf, tujuan kekristenan kita Pak, bukan cari berkat. Banyak orang yang salah, tujuan kekristenannya dia cari berkat. Saudara, tujuan saudara datang di tempat ini bukan cari berkat, bukan. Tapi cari sang pemberi berkat. Makanya banyak orang Kristen ini mentalnya rusak. Karena mentalnya begini, mentalnya itu apa yang bisa dia dapatkan dari Tuhan. Makanya banyak orang mentalnya itu cuma sakit sembuh, toko lebih rame, rumah bertambah 2, bertambah 3. Kalau mental kita jadi orang Kristen seperti itu, makanya percayalah buat saya, orang Kristen yang mentalnya mental berkat, nggak akan pernah kuat ketika ngalamin proses dan salib. Ya, saudara 3 minggu yang lalu saya baru pimpin rombongan ke Israel. Setiap tahun saya selalu pimpin rombongan ke Israel. Saya belajar, Yesus itu disanjung-sanjung ketika buat mujizat. Dimanapun Yesus buat mujizat, selalu orang menyanjung Yesus. Tapi pertanyaan saya, sanjungan itu ada nggak waktu Yesus ada di puncak Bukit Golgota? Nggak ada. Kenapa? Karena mentalnya mereka itu mental berkat. Satu kali dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang Pak. Ketika Yesus mengucap syukur, dia buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Pertanyaan saya, mereka ada di sana, di atas kayu salib, ketika Yesus terpaku, tergantung dan tak berdaya. Nggak ada. Makanya begini, jangan menciptakan atau jangan jadi jemaat yang itu. Jemaat 5 roti 2 ikan. Setianya sama Yesus kalau diberkati. Makanya Kristen yang kuat bukan ketika diberkati, tapi ketika ngalamin proses dan salib, akan kelihatan kita seperti apa.
Makanya kalau saudara sedang ngalamin proses dan salib, sebenarnya itu adalah salah satu cara Tuhan mendidik kita untuk menjadi dewasa dan kuat. Katakan amin. Ya, saudara kayaknya sedih semua nih, kayaknya mentalnya berkat semua nih kayaknya. Benar Pak, saya belajar. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan cuma karena urusan itu. Berkat. Makanya hidup itu mesti berubah ya. Kalau hidup nggak berubah ya kita nggak bisa jadi sesuatu. Saudara bisa ditampilkan sebelum saya masuk khotbah saya. Saudara beberapa tahun yang lalu tadi lagi ngomongin itu sama Pak Marco. Kita ngomongin tentang IT, tentang cyber. Saudara kalau bisa ditampilkan. Ah ini, oh di sebelah, oke. Saudara beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, semua kita pasti kita suka pakai gadget. Jadi zaman itu semakin hari semakin berubah ya. Kalau zaman itu belasan tahun yang lalu, saya sebut saja lah, nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang lagi jualan juga merek ini. Belasan tahun yang lalu hampir semua kita Pak, kita tidak asing dengan namanya ini, handphone. Benar gak sih? Ya, kita nggak asing kan dengan namanya handphone kan. Dan hampir semua kita pakai handphone. Apa sih bedanya handphone dengan telepon-telepon rumah? Jadi kalau kita dulu zaman papa saya, kalau mau telepon itu ya pakai telepon rumah. Tapi telepon rumah kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Maka butuh satu teknologi yang kemudian muncul dengan nama handphone. Nah belasan tahun yang lalu, kita itu hampir semua kita pakai handphone. Dan kita tahu satu merek ini. Saya sebut saja lah, namanya Nokia. Ya. Nah hampir semua kita tidak asing nih dengan barang ini, handphone. Hampir semua kita pakai yang namanya handphone. Tapi itu dulu Pak, zaman saya SMP, SMA, kita pakainya handphone. Ya. Tapi sekarang orang itu nggak butuh handphone. Karena zaman sekarang orang itu butuh namanya smartphone. Apa sih bedanya antara handphone dan smartphone? Handphone itu telepon genggam. Itu fungsinya adalah untuk telepon kemana-mana bisa dibawa, tapi nggak smart gitu. Jadi cuma handphone, telepon genggam, tapi nggak smart. Sedangkan zaman sekarang orang itu tidak butuh handphone. Orang butuh smartphone. Smartphone butuh apa? Tidak cuma sekedar telepon. Main Instagram, main Twitter, main Facebook. Apalagi Google, internet. Orang tidak butuh handphone, orang butuh smartphone. Nah sayang, belasan tahun yang lalu handphone itu berjaya. Tapi karena dia tidak mau berubah, dia ditinggalkan. Maksudnya apa sih Pak? Saya tidak bermaksud beralegori. Ada banyak orang di dalam kekristenannya, dia tahu harusnya ada sesuatu yang harus mestinya berubah. Tapi dia bertahan pada kebenaran dirinya sendiri dan menganggap dirinya benar sampai kemudian dia ditinggalkan. Termasuk dalam semua aspek, Pak. Dalam semua aspek kita harus belajar bahwa setiap hari itu ini harus ada yang tertransformasi dalam hidup kita. Itu yang saya sebut dengan istilah perubahan. Ya. Makanya saudara saya beri judul khotbah sederhana banget, judulnya ini, hidup yang berubah. Karena hidup yang berbuah akan menghasilkan ini. Hidup yang berbuah akan menghasilkan begini. Hidup yang berbuah. Saya, maaf ya. Saya itu jadi Kristen itu belum lama saudara. Mungkin 11-12 tahun. Saya dulu berpikir orang Kristen itu orang yang baik. Tapi begitu saya masuk di sekolah teologi ya. Saya ngelihat itu, bener sih, baik. Kalau kita nggak lihat topengnya. Tapi begitu topengnya udah kebuka semua, jahatnya ampun Pak. Nah saya belajar, padahal kita ini adalah orang-orang pelayan Tuhan. Nah saya mau berbagi sedikit, betapa pentingnya bahwa hidup itu yang mesti berubah dan berbuah. Karena apapun yang saudara terima, firman yang saudara terima, saudara, orang di luar sana itu nggak butuh kok cara bergereja kita. Beneran. Orang di luar sana itu nggak butuh, kita itu punya apa, nggak butuh itu. Dan maaf ya, kalau saudara diberkati, tokomu 3, rumahmu 5, mobilmu 4, yang bersorak itu mungkin cuma istrimu atau kalau enggak anakmu. Surga enggak ada bersorak-bersoraknya. Surga itu bersorak dalam satu kondisi saja. Bukan karena saudara diberkati. Tapi surga itu bersorak kalau lewat hidup saudara. Ada orang yang bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat hidupnya mereka. Nah itu harus jadi patokan dasar kita. Makanya jadi Kristen itu bukan jadi Kristen yang egois. Nah satu kali, mari buka Matius pasal 21, file yang sudah saya siapkan. Matius pasal 21 ayat ke-18. Saudara bersuka cita? Katakan amin. Mari kita baca sama-sama saudara Matius pasal 21 ayat ke-18. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Saudara, zaman dulu pelayanan zaman sekarang itu beda. Zaman dulu itu pelayanan
nggak ada Grab, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor. Kemanapun, Yesus pelayanan itu mesti jalan kaki. Jadi pelayanan zaman dulu itu adalah pelayanan bayar harga. Bedanya zaman sekarang adalah pelayanan zaman sekarang, pelayanan dapat harga, bukan bayar harga. Ya, makanya saya itu kalau ngomongin tentang pelayanan, Pak, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang didasarkan bukan pada sekedar pemberian, tapi pelayanan yang didasarkan pada sebuah pengorbanan. Zaman dulu itu pelayanan itu bayar harga. Nah kita itu kadang sekarang itu pelayanan bukan bayar harga, pelayanan dapat harga. Kita kadang pelayanan supaya pengen dihargai, pelayanan supaya pengen dilihat, pelayanan supaya pengen dikenal, pelayanan supaya pengen jadi sesuatu buat orang lain. Dan ujung-ujungnya bukan kemuliaan untuk Tuhan, tapi kemuliaan untuk diri sendiri. Zaman itu Pak, pelayanan itu bayar harga. Pelajari sejarah gereja. Pelajari bagaimana murid-murid Tuhan. Ketika mereka bawa kabar sukacita, mereka bawa kabar keselamatan. Taruhannya itu nyawa Pak. Kehilangan nyawa lah, ya, disalib lah, apalagi dibuang, apalagi martir, dimutilasi. Zaman sekarang, itu yang saya sebut, zaman sekarang itu pelayanannya bukan bayar harga. Pelayanan kita itu pelayanan dapat harga. Makanya zaman sekarang juga, ibadah juga bukan ibadah bayar harga kok. Ibadah kita itu kebanyakan ibadah supaya dapat harga. Bukan memberi, tapi dapat. Makanya kalau saudara beribadah, jangan pernah punya mental, konsep, aku ke Tuhan, aku dapat apa ya? Enggak begitu Pak. Saudara datang di tempat ini bukan supaya saudara diberkati. Saudara datang di tempat ini karena saudara sudah diberkati. Ada banyak berkat-berkat yang saudara sudah terima, apalagi kesehatan, apalagi keluarga, itu bagian berkat. Gak semuanya diukur dengan uang. Nah kembali hari itu Yesus pelayanan dari satu kota ke kota, dari satu daerah ke daerah, jalan kaki Pak. Tiba-tiba Yesus lapar. Kalau orang lapar, dalam keadaan letih, lelah, dan capek. Dan tiba-tiba ketika Yesus lapar, ayat yang ke-19 Pak, ini poin saya. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Jadi gini nih, Yesus udah capek banget pelayanan, sudah jalan kaki muter ke kampung-kampung, sudah khotbah kemana-mana, dari satu kota ke kota, dan mesti jalan kaki. Israel itu kalau panas, panas banget, kalau dingin, dingin sekali. Tiba-tiba hari itu, karena saking capeknya, Yesus lapar. Ketika Yesus lapar, tiba-tiba dia melihat dekat jalan yang dia lalui ada pohon ara. Zaman itu nggak ada Pak, rumah makan Padang nggak ada, nggak ada. Orang itu, orang Israel itu makanya itu, kurma sama ara. Coba, ketika kita lapar, tiba-tiba kita lihat rumah makan. Yang ada di ekspektasi kita apa? Makanan kan? Makan. Sama itulah yang ada di ekspektasinya Yesus. Ketika Yesus lapar, dia lihat pohon ara. Ini kalau saya jadi Yesus nih. Wih, lapar nih, capek nih. Mungkin ada Petrus, Yakobus. Pet, lu capek enggak? Oh capek guru. Tuh, ada pohon ara tuh. Tahu gak saudara? Yang ada di ekspektasi seseorang yang lapar, itu ada makanan. Tapi sayang banget. Ketika Yesus lapar, ketika dia lihat pohon ara, begitu dia dekati pohon ara, Alkitab bilang begini, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Bayangkan sudah capek, sudah lelah, sudah pelayanan seharian. Tiba-tiba begitu dia lapar, dia lihat pohon ara, begitu dekat, lah gak ada buahnya. Alkitab bilang begini, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Nothing. Terus pada pohon itu selain daun-daun saja. Saya nggak tahu, mungkin daunnya rindang, tapi sayang nggak ada pohonnya Pak. Nggak ada buahnya. Terus katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, dari cerita ini sebenarnya sederhana. Oh saudara, saya yakin Yesus tahu itu pohon ara. Yang pertama, karena Yesus lihat daunnya. Betul gak sih? Semua petani,
Mereka pasti sepakat untuk mengidentifikasikan satu pohon. Itu biasa dilihat, oh ini daunnya ini pohon durian nih. Dan itu mungkin yang Yesus lakukan. Ketika dia lapar, dia lihat pohon ara. Wih, daunnya rindang tuh. Subur banget tuh daunnya tuh. Begitu Yesus dekat, dia lihat, iya sih daunnya rindang, tapi gak ada buahnya. Oh gak saudara? Ini persis nih, model kekristenan yang cuma rindang daunnya, tapi gak ada buahnya. Saya mau minta maaf ya, mau GBI kek, GPDI kek, apalagi GPIB kek, buat saya, itu pohon. Masing-masing kita ini punya pohonnya Pak. Pertanyaannya, pohonnya itu ada buahnya atau enggak? Itu jauh lebih penting. Makanya buat saya mau orang kenal saya, bukan cuma dari daunnya saja. Wih Pak, pelayanan ya Pak ya. Khotbah kesana-kesana. Pertanyaannya dari dalam hidup saya, ada buah enggak yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar hidup saya? Makanya ini saudara, orang di luar sana tidak butuh pengakuan Kristenmu. Orang di luar sana tidak butuh omongan gaya ibadahmu. Tapi orang di luar sana butuh buahmu. Karena itu yang bisa dirasakan, dinikmati oleh mereka. Pertanyaannya, kita berbuah enggak? Ada orang Kristen nih, kalau ibadah Pak, waduh Pak, itu kalau nengking setannya, jangankan setan Pak. Mungkin ya bapaknya setan aja kebingungan cara dia nengking setan. Kalau dia berdoa Pak, patok kanan kiri, keren, keren. Saudara, saya tidak anti. Hal-hal yang spiritual, saya enggak anti. Hal-hal yang supranatural, saya enggak anti. Tapi tetanggamu di sebelah enggak butuh itu. Tetanggamu yang di sebelah, bahkan istrimu, butuh hidupmu. Bukan butuh pelayananmu. Ini yang saya bilang gini. Yesus lapar, pantas aja dia marah. Saudara jangan sepelekan dengan kata lapar. Mungkin hari ini ada banyak orang di luar sana, mereka sedang lapar. Lapar akan jawaban, lapar akan kasih sayang. Lapar apa lagi? Lapar akan masa depan. Lapar untuk hidup baik, lapar akan kasih dan sayang. Kita nggak memberi buah kepada mereka. Kita cuma sibuk angkat tangan, kita cuma sibuk teriak haleluya. Pertanyaannya, buahnya dirasakan nggak sama mereka? Pada akhirnya, sehebat apapun pelayanan saya, orang di rumah nggak, Pak, nggak butuh pelayanan saya. Mereka butuh buah yang hidup dari saya. Saya kebetulan saya di pemerintah, dan saya tiap bulan digaji sama pemerintah. Saya salah satu staf di BUMN saudara. Itu kepercayaan Tuhan buat saya. Saudara, apapun Kristen kita, saudara tahu gak dunia itu butuh apa? Bukan butuh pengakuan. Makanya saya gak heran satu kali, ketika Yusuf ada di tanah Mesir, ketika Yusuf mengartikan semua mimpinya Firaun, tiba-tiba Firaun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Tuhan. Yang buat saya agak aneh adalah begini, Firaun itu gak percaya dengan Tuhannya Yusuf. Firaun itu gak ngerti roh Tuhan. Firaun itu gak ngerti roh kudus bahasa saya. Tapi ketika Firaun lihat hidupnya Yusuf, tiba-tiba Firaun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Tuhan. Loh, dari mana Firaun tahu Yusuf penuh dengan roh Tuhan? Sederhana, dari hidupnya Yusuf. Jadi Kristen yang benar itu, bukan kita ngomong apa sama orang lain. Tapi orang lain ngomong apa tentang kita, itulah Kristen kita Pak. Kita bisa ngomong ke orang lain, aku diurapi. Urapi itu bukan pengakuan, bukan. Aku ngalamin hadirat Tuhan. Oh aku ngalamin ngelihat hal-hal yang spiritual. Saudara, saudara. Ada orang-orang Kristen yang buat saya cukup aneh. Ya. Sini sih gak ada. Saudara kok sedih semua sih kelihatannya. Kok saudara gak suka cita sekali ini. Ini buat saya aneh nih. Kejadian ini baru beberapa bulan yang lalu Pak. Tiba-tiba dia datang sama saya. Pak Pendeta, saya ngalamin proses Tuhan Pak. Apa Pak? Saya sama istri ngalamin proses Tuhan. Kenapa? Pak Tuhan izinkan kami Pak. Sampai akhirnya Pak restoran kami tutup Pak. Oke. Masalahnya apa? Saya ketemulah Pak. Saya ketemu sama adiknya. Adiknya ini yang cerita. Jadi restoran cukup besar lah. Saya nggak mau sebut di mana lah ya. Nah, restoran ini Pak, setiap Jumat
selalu mengadakan acara kebaktian. Rohani enggak? Keren Pak, rohani. Jadi restoran ini setiap Jumat itu selalu ada kebaktian, fellowship, baca firman, doa-doa. Jadi pemilik restoran ini Pak, dia ngundang pendeta dimanapun. Pokoknya yang penting pendeta dia undangin lah. Dan mereka percaya. Kenapa restoran itu sepi? Karena diserang sama kuasa kegelapan. Nah, kita kan banyak yang kayak gitu kan. Sedikit-sedikit sakit karena serangan kuasa kegelapan. Nah, tahu gak saudara, adiknya aja yang bilang, Pak Pendeta ya bukan apa sih Pak, saya kan keluarga juga. Ya kenapa? Ya restorannya itu sepi ya makanannya nggak enak sih Pak. Cerita sederhana ini Pak, mungkin sepele, tapi ngajarin ke kita bahwa ternyata dalam hidup, buah kita apapun itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai spiritual dan roh-roh yang kita lakukan. Saya di kantor Pak, itu adalah, jadi bagian saya itu saya dianggap algojo juga di bagian saya. Jadi yang kinerjanya kurang baik, pokoknya berhentiin gitu kan. Saya Pak, mau Paulus kayak Markus, Matius, Yohanes, kerjanya kurang bagus, mesti kita disiplinkan Pak. Nah kita kadang di gereja keren, tapi di luar kita babak belur. Kristen itu Pak harus realistis. Jangan cuma keren di gereja, tapi di luar kita nggak jadi apa-apa. Ada orang yang di gereja gitu pelayanannya, wah gini. Tapi kalau masuk kantor Pak, bangun tidur aja bukan rezeki dipatok ayam, ayamnya udah jadi ayam goreng Pak. Tapi gitu doanya gitu, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau enggak pakai ayat firman Tuhan itu, bukankah kita tidur diberkati Tuhan? Betul, ayat itu betul Pak. Kita tidur, kita diberkati Tuhan, itu betul. Tapi kalau tokomu udah 50, itu baru benar. Kalau kita masih belum punya apa-apa, jangan kita tidur-tiduran Pak. Kita mesti kerja keras. Karena orang di luar sana, kita mau ngomongin, aku diberkati Tuhan loh. Pada akhirnya, kamu punya apa jauh lebih penting daripada kamu bicara apa. Makanya dalam hidup ini Pak, how we have to be fruitful, it's more important. Ya, jadi hal yang sederhana, berbuah. Kenapa sih Yesus marah? Karena dilihat pohon ara, bagus, keren. Lihat, tetapi ia tidak mendapat apa-apa. Padahal ada daunnya, tapi nggak ada buahnya. Jangan Kristen kita kayak Kristen yang berdaun, bahkan berbunga, tapi nggak ada buahnya. Saya kalau ngomongin daun-daun pelayanan, bunga-bunga pelayanan, bunga-bunga orang Kristen, itu keren. Orang Kristen ngomong, Pak, Pak mobil saya 3, Pak rumah kita 5, Pak, diberkati Pak, puji Tuhan. Pertanyaannya, kita cuma berbunga saja atau kita berbuah? Pada akhirnya Pak, yang bisa memberi rasa kenyang itu buah. Makanya Tuhan mau, let's we be fruitful. Amin. Kita mau jadi Kristen yang berbuah kan? Saya sama istri nanti akhir bulan, Pak kami bangun sekolah di Papua, di Sorong, di daerah Kokoda. Kalau saudara punya kenalan di sana. Saya sama istri kami sudah sepakat, apapun yang kami punya, kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Kenapa? Saya bisa jadi hamba Tuhan ini karena ada orang lain yang memperhatikan saya Pak. Kita belajar dari apa yang kita punya, untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Makanya mungkin ada yang saudara pernah tahu, kalau saudara ke Israel, bahkan ke Jordan, itu ada satu daerah terkenal sekali. Namanya Laut Mati, bisa ditampilin nggak petanya? Nah kalau saudara lihat peta Laut Mati, kalau saudara lihat nih peta Laut Mati. Laut Mati itu, ini bukan di bawah ya, tapi ini mapnya itu memang ke atas ini. Kalau saudara lihat, yang di bawah itu namanya Laut Mati, Dead Sea. Yang di atas itu Sea of Galilee, itu Danau Galilea. Nah, kalau saudara kita belajar tentang geografi, ya. Jadi Laut Mati dan Danau Galilea itu dapat sumber air yang sama, di tengah-tengah itu ada namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan dulu itu besar, nggak kecil kayak sekarang. Ya. Nah, bisa tampilkan agak dikecilin lagi supaya full, bisa dilihat full. Jadi kalau saudara lihat antara Laut Mati dan Danau Galilea, itu dapat aliran yang sama dari Sungai Yordan. Jadi ini bukan ke atas ke bawah, tapi ini kalau bisa dibalik samping, itu alirannya itu ke sana. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan. Pertanyaannya begini, dua tempat ini antara Danau Galilea dan Laut Mati, pertanyaannya begini,
Kenapa kok di Laut Mati nggak ada kehidupan? Kalau saudara ke Laut Mati itu nggak ada kehidupan. Di Laut Mati nggak akan pernah ada ikan, kata aja juga nggak ada Pak. Di Laut Mati, di seputar Laut Mati itu cuma gersang, tandus, nggak ada kehidupan. Nah bedanya adalah di Danau Galilea itu penuh dengan kehidupan. Kalau saudara ke Israel, saudara ke Danau Galilea, saudara akan pasti disuguhkan dengan ikan yang paling enak, namanya ikan petrus. Kalau Indonesia itu ikan mujair Pak. Ya, cuma nama aja beda. Itu sejenis tilapia. Nah, bedanya adalah sumber airnya sama dari Sungai Yordan. Tapi kenapa di Laut Mati adanya kematian, tapi di Danau Galilea ada kehidupan? Padahal airnya sama Pak. Tahu nggak saudara jawabannya apa? Sederhana Pak. Memang Danau Galilea dan Laut Mati itu mendapat sumber air yang sama dari Sungai Yordan. Tapi gini, Laut Mati tidak ada kehidupan karena semua air yang ditampung oleh Laut Mati dari Sungai Yordan. Dan kebetulan Laut Mati adalah dataran yang paling rendah. Begitu dia tampung, dia tidak bagikan ke sungai-sungai kecil. Dia tidak bagikan ke tempat yang lain. Jadi air yang ada di Laut Mati cuma ditampung, dia tidak bagikan. Sampai kemudian air itu busuk dan mengakibatkan kandungan garam yang sangat tinggi. Sampai pohon, rumputan, ikan, kata, apapun tidak hidup di Laut Mati. Tapi yang ada di Danau Galilea adalah air yang dia terima dari Sungai Yordan. Kalau saudara lihat ada di atasnya lagi, dialirkan ke sungai-sungai kecil. Itu ada sungai Banias, ada sungai Hasbani, ada lembah Hulah, dialirkan ke sungai-sungai kecil. Dialirkan ke tempat-tempat yang lain. Itu yang membuat kenapa Danau Galilea ada kehidupan, sedangkan di Laut Mati nggak ada kehidupan. Sederhana Pak. Kalau kita itu mau ada kehidupan dari dalam hidup kita, apa yang saudara terima, belajar untuk bagikan kepada orang lain. Supaya hidup kita berbuah buat orang lain. Jangan kayak Laut Mati. Semua yang diterima, egois, tamak, mementingkan diri sendiri. Makanya begini Pak, kalau saudara tanya sama saya, Pak tanda orang bertobat itu apa sih? Oh orang bertobat itu udah gak merokok, udah gak main judi, udah gak bersinah. Pak itu bagian dari pertobatan. Saya mohon maaf ya. Ada orang Kristen yang udah gak bersinah, gak merokok, udah gak main judi, udah gak mabuk-mabukan. Tapi sorry, egois. Mementingkan diri sendiri. Dia nggak pernah peka dengan orang yang lapar di sampingnya. Dia nggak pernah peka dengan orang yang jauh dari Tuhan. Dan maaf ya zaman sekarang itu. Ada banyak anggota Kristen, anggota tubuh yang aneh. Saudara, semua kita ini adalah anggota tubuh, katakan amin. Semua keluarga. Oh, saudara kayaknya, lihat saya aja malas jadi keluarga kayaknya. Pak, semua kita ini anggota tubuh, kita ini keluarga Pak. Dan itu yang Alkitab katakan. Makanya kita itu berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Tapi saudara tahu nggak yang anehnya tubuh Kristus zaman sekarang? Contoh nih, saudara, kalau kaki saudara kotor, kena lumpur, maka tangan akan melakukan apa? Ini kalau kaki saudara kotor nih. Maka tangan akan bereaksi dengan cepat Pak. Dia akan ambil tisu basah, dan dia akan lap kaki yang kotor itu. Aduh kotor ya. Karena tangan sadar kakinya kotor. Karena tangan sadar anggota tubuh yang lain sedang kotor. Makanya dia ambil tisu basah, dia lap. Zaman sekarang itu ada anggota tubuh yang aneh Pak. Lucu, unik, dan sangat aneh. Kakinya kotor, bukan dilap Pak. Tahu nggak diapain? Kakinya kotor. Oh dihakimin, dipukul Pak. Dasar lo kotor lo. Penjinah lo. Jauh dari Tuhan lo. Lo nggak gereja-gerejaan lo. Lo udah gak layak di hadapan Tuhan. Itu yang saya bilang begini. Hanya anggota tubuh yang gila yang memperlakukan anggota tubuh lainnya dengan cara menghakimi bahkan kasar untuk menilai. Sorry saudara. Hidup yang berbuah dia akan sadar. Yang lapar dia berikan makan. Yang butuh jawaban dia akan ada di sana. Makanya penting begini. Hiduplah dengan buah yang nyata dari dalam hidup kita. Kalau saudara mau tanya saya, wih David Terson pendeta. Jangan tanya Pak, saya di mimbar. Tanya Pak sama mbak di rumah, tanya sama istri saya. Tanya sama babysitter anak saya. Itulah saya yang sebenarnya Pak. Bukannya di mimbar. Terkadang ini bisa jadi topeng untuk menutupi semua kekurangan kita. Dan seolah-olah semuanya kudus. Enggak Pak.
Siapa kita yang sebenarnya tidak dilihat di sini. Tapi dilihat bagaimana kita pulang dan membawa apa yang kita dapatkan di rumah Tuhan. Itu jauh lebih penting. So, sederhana, mari berbuah jadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih mengucap syukur Tuhan. Mari pemain musik. Kami mau Tuhan bahwa hidup kami berdampak, hidup kami berbuah. Saudara-saudara bangkit berdiri. Dalam nama Yesus. Ajarkan kami Tuhan. Untuk kami menjadi berkat buat orang lain. Agar kami tahu bahwa hidup kami harus menjadi dampak dan orang merasakan siapa Yesus dalam hidup kami. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Yang mengasihi Tuhan sambil tangan terangkat menyembah Dia. Sing! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dia mengasihi Tuhan, katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Kita serahkan worship leader. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, menasihati kami,